Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila, khususnya kelompok 4 untuk mata kuliah Peradilan Adat. Dalam hal ini kami dari kelompok 4 diketuai oleh Mas Nanang Komarujaman, kemudian saya sendiri Nenden Mariam, dan beberapa anggota diantaranya Alif Disiska Setiarini, Athena Permana Putri, Berliana Dewi Yulianti, Siti Maisyaro, dan Pak Jung Changhe. Dalam video ini kami akan menampilkan narasumber, di mana profil narasumber secara singkat akan dibawakan oleh Ana dan Mas Nanang. Silakan Ana. Baik, narasumber kami adalah Pak Yusnardi SHI MH, yaitu Wakil Ketua dari Mahkamah Syariah Merudu di wilayah Peradilan Mahkamah Syariah Aceh. Berikutnya, beliau juga merupakan warga asli Aceh, ya, dan juga banyak berkawan dengan para hakim-hakim adat yang lain, sehingga beliau sangat menguasai topik-topik hakim adat, ya. Sehingga beliau sangat capable menjadi narasumber kami. Demikian. Terima kasih Mas Nanang. Mari langsung kita sapa dengan narasumber kita, Pak Yusnardi. Assalamualaikum Pak Yusnardi. Saya perkenalkan, saya Yusnardi, sarjana hukum Islam, magister hukum, asli orang Aceh. Ya. Baik, pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Pak Jung Changhe. Silakan Pak. Selamat siang Bapak, terima kasih Pak atas waktunya. Saya ada pertanyaan Pak, pertanyaan saya adalah, sebagai hakim Bapak sudah berapa lama Pak? Ya, selama ini dalam tugas saya itu menjabat sebagai hakim itu sejak 2011, tepatnya di Pengadilan Agama Mempawah, Kalimantan Barat. Baik, pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Alif Disiska, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mau bertanya, Pak, di dalam hukum adat khususnya di daerah Aceh, apakah satu ketua adat menangani semua permasalahan adat yang ada di Aceh atau ada pembagian-pembagiannya dari segi penyelesaian secara adat? Terima kasih. Pada kepala adatnya namanya Haria Pekan. Haria Pekan. Dialah ketika ada sengketa di pekan, di pasar, ya, ketika ada sengketa di pasar, maka yang menyelesaikan sengketa di pasar itu adalah Haria Pekan itu sendiri, ya, dengan perangkat-perangkat yang ada di di tingkat pekan ataupun pasar. Pekan itu pasar. Haria Pekanlah yang menyelesaikan sengketa adat itu. Dan apabila itu terjadi di laut, ya, di tengah laut, itu ada namanya Panglima Laut. Nah, apabila ada perselisihan yang terjadi di laut sana, maka yang menyelesaikannya itu adalah Panglima Laut. Apabila terjadi sengketanya itu di pinggir laut, di pelabuhan, maka di sana ada Syah Bandar namanya. Apabila itu terjadi di pegunungan atau di hutan, maka di sana ada Pawangli namanya. Pawangli, sengketa di dalam hutan. Dan apabila sengketa itu terjadi di persawahan, itu namanya ada Kejurunblang. Dialah yang menyelesaikan sengketa-sengketa adat di lingkungannya itu. Dan semua lembaga adat ini yang membina mereka itu adalah Majelis Adat Aceh. Itu penyelesaian. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Saya mau bertanya, kalau misalnya seseorang sudah melanggar peraturan dan misalnya dia membuat pelanggaran, terus diberikan sanksi, tapi dia tidak mau melaksanakan sanksi itu, gitu Pak. Apakah ada sanksi alternatif atau bagaimana Pak penyelesaian secara adatnya kalau di sana begitu? Terima kasih Pak. Jadi dalam penyelesaian adat itu
tidak secara spontan diberikan oleh lembaga adat, pemangku adat itu. Tetapi di dalam lembaga adat, katakanlah oleh BICI, ketika ada sengketa atau keributan yang seperti itu, maka mereka ini didamaikan terlebih dahulu. Didamaikan terlebih dahulu, dirukunkan kembali, sehingga antara mereka sudah saling rela, tidak ada lagi dendam di antara mereka, maka dibuatlah sanksinya. Jadi sanksi tidak diatur khusus. Kalau mereka ribut seperti ini, sanksinya seperti ini, tidak. Tapi cenderung di sana sanksi yang diberikan itu berdasarkan kesepakatan yang lahir ketika musyawarah itu terjadi. Jadi tidak ada ukuran khusus untuk sebuah pelanggaran terhadap hukum adat itu. Sedikit kami simpulkan. Yang pertama adalah hukum adat hukum syariah di Aceh dan hukum adat sebagai mana keterangan beliau Bapak Yusnardi adalah merupakan dua sendi yang tidak bisa dipisah kalau kami melihat. Bahkan di dalam penerapannya antara mahkamah syariah ketika mengadili dengan mahkamah hukum adat itu juga ada persinggungan terkait kewenangannya, walaupun nanti diselesaikannya di masing-masing bidang. Nah, ini kan menunjukkan bahwa hukum adat Aceh sangat terikat dengan hukum syariahnya, karena memang notabene masyarakat Aceh adalah 90% kalau nggak 100%, nggak mungkin Pak ya 100%, 98% Muslim, sehingga itu sangat sesuai dengan prinsip hukum adat bahwa di dalam hukum adat itu ada prinsip menyesuaikan dengan kultur masyarakatnya. Jadi sesuai dengan salah satu prinsip hukum adat ada keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Demikian hasil diskusi kami terkait peradilan adat Aceh. Kami ucapkan terima kasih.